Pagi anak ibu semuanya, jumpa dengan ibu kembali di tema 7 kita, subtema 3, yaitu indahnya keragaman di negeriku. Nah, subtema yang akan ibu angkat pada subtema 3 hari ini yaitu indahnya persatuan dan kesatuan di negeriku. Nah, di awal pembelajaran ibu akan mengemukakan tentang pembelajaran kata-kata sulit. Nah, kata-kata sulit itu anak-anak ibu bisa kita jumpai di dalam KBBI. KBBI itu merupakan singkatan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, contoh apa yang dapat anak-anak ibu temukan dalam kata-kata sulit itu? Nah, ibu berikan beberapa contoh. Yang pertama yaitu tentang adat. Apa itu adat? Adat itu adalah aturan yang lazim dituruti sejak dahulu kala. Ya. Yang kedua itu contoh kata sulit adalah faktual. Faktual itu merupakan sesuai dengan kejadian atau fakta yang sesungguhnya. Ya, itu beberapa contoh kata sulit yang dapat ibu sajikan untuk anak-anak ibu. Nah, untuk kata-kata sulit yang lainnya, anak-anak ibu dapat temukan di KBBI yang anak ibu miliki di rumah masing-masing. Nah, yang kedua itu mengenai membaca. Apa itu membaca anak-anak ibu? Nah, membaca itu merupakan cara kita memperoleh pengalaman dalam pengetahuan, baik itu dengan membaca buku cerita, membaca novel, membaca buku pengetahuan, dan sebagainya. Nah, apa guna kita membaca juga? Dengan membaca, anak-anak ibu dapat mengetahui ilmu pengetahuan, dapat memperoleh moral tentang peradaban dan kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di dalam kita membaca, kita juga akan menemukan mengenai peta pikiran. Peta pikiran itu adalah suatu cara mencatat dan memetakan ide-ide atau gagasan-gagasan yang ada di benak kita setelah kita ketahui dalam membaca tersebut dengan mendengarkan suatu teks secara kreatif tentunya dan efektif. Nah, peta pikiran itu biasanya sering disebut juga dengan peta konsep. Nah, peta pikiran, hal-hal yang terdapat di dalam peta pikiran yang harus anak-anak ibu ketahui diantaranya yaitu tema. Tema dalam peta pikiran itu merupakan tema utama yang terletak di tengah-tengah pada bacaan. Yang kedua, kita harus mencari hubungan di setiap tema dan ditandai dengan garis, warna, atau beberapa simbol. Yang ketiga, di dalam membuat peta pikiran kita harus gunakan huruf besar atau huruf kapital. Buat peta pikiran di kertas folio itu hal yang harus anak ibu ketahui. Dan yang terakhir, di dalam peta pikiran, anak-anak ibu harus memberikan sisa ruang untuk penambahan tema yang akan ditampilkan. Nah, contoh peta pikiran yang akan ibu sajikan anak-anak ibu dapat lihat di video pembelajaran yang ibu sampaikan berikut. Yang pertama, contoh peta pikiran yaitu potensi bidang usaha. Nah, di dalam potensi bidang usaha tersebut ada beberapa faktor. Ada faktor pertanian, perkebunan, peternakan, perdagangan, bahkan perikanan. Selanjutnya anak-anak ibu tentunya harus juga lebih memahami bagaimana anak ibu memahami keberagaman di dalam masyarakat. Keberagaman di dalam masyarakat itu dapat memiliki pengaruh-pengaruh yang dapat menunjang kehidupan sehari-hari, baik itu pengaruh yang berdampak positif, bahkan juga ada pengaruhnya dampak negatif dalam kehidupan kita. Nah, apa itu dampak positif yang dapat terjadi dalam kehidupan kita? Yaitu dengan memahami pentingnya keberagaman, dampak positifnya dapat memberikan manfaat bagi perkembangan dan kemajuan. Sedangkan dampak negatifnya yaitu bisa mengakibatkan ketidakharmonisan, bahkan kehancuran bagi bangsa dan negara kita. Nah, di dalam bertoleransi dalam keberagaman bangsa dan negara, ada juga yang dikenal dengan toleransi dalam suku dan ras.
toleransi dalam keberagaman agama, toleransi dalam keberagaman budaya, dan yang terakhir toleransi dalam keberagaman gender. Nah, toleransi dalam keberagaman agama itu salah satu contohnya yaitu dengan menghargai agama-agama yang ada di Indonesia. Menghormati teman-teman kita yang berbeda agama saat melakukan ibadah. Sedangkan keberagaman dalam suku dan ras, nah misalnya anak-anak ibu ini di dalam rumah atau di dalam berteman memiliki teman-teman yang berbeda suku. Nah, hargai dan hormati teman-teman kita itu agar toleransi itu terjaga dan tercipta. Keberagaman budaya demikian juga. Nah, budaya-budaya yang ada di Indonesia ini itu banyak sekali. Nah, kebudayaan yang kita miliki itu harus kita jaga dan kita pelihara. Dan yang terakhir itu adalah keberagaman gender. Gender itu adalah jenis kelamin. Nah, di Indonesia ini ada kelamin jantan, jenis kelamin perempuan. Nah, perbedaan itulah yang disebut dengan adanya toleransi keberagaman gender. Ya, anak-anak ibu ya. Nah, toleransi itu merupakan perilaku terbuka dan menghargai segala perbedaan yang ada dengan sesama manusia. Ya, itu adalah pengertian dari toleransi. Manfaat toleransi ini itu ada banyak yang bisa anak-anak ibu rasakan. Contohnya, dengan bertoleransi tentu kita banyak teman. Dengan bertoleransi kita mudah bergaul dengan berbagai macam suku, berbagai macam agama. Ya, dan dengan bertoleransi kita dapat juga mengenal berbagai macam bahasa-bahasa dari teman satu dengan teman yang lain. Baik anak-anak ibu juga akan memberikan beberapa contoh sikap-sikap bertoleransi dalam penerapannya sehari-hari. Nah, penerapan sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari itu bisa terjadi dalam lingkungan keluarga, dalam lingkungan rumah, maupun lingkungan sekolah, juga lingkungan masyarakat. Nah, contoh penerapan sikap toleransi ini dalam kehidupan sehari-hari, terlebih anak-anak ibu kan sekarang tuh lebih banyak berada di sekitar rumah. Nah, apa contoh toleransi yang bisa anak-anak ibu lakukan di rumah? Ya, salah satunya adalah menghormati orang tua, menghormati abang, kakak, dan saudara-saudara yang ada di lingkungan rumah kita. Nah, kalau kita sendiri di dalam rumah saling bertoleransi, saling menghargai dan menghormati, maka kita akan mendapatkan kasih sayang yang lebih dari keluarga inti, keluarga yang ada di dalam rumah kita. Nah, dengan bertoleransi di sekolah juga seperti itu. Anak-anak ibu punya dapat teman yang lebih banyak, disayang guru. Ya. Nah, berikut ibu akan menjelaskan tentang penerapan gaya. Gaya itu adalah suatu tarikan atau dorongan yang terjadi karena adanya usaha. Sedangkan macam-macam gaya itu antara lain yang dapat ibu jelaskan di pembelajaran kita itu hari ini, yaitu tentang gaya magnet. Nah, gaya magnet itu apa? Nah, gaya magnet itu adalah gaya yang dipunyai oleh sifat-sifat magnet di mana dia dapat menarik benda-benda yang ada di sekeliling yang terbuat dari logam. Contohnya, misalnya ibu punya magnet. Nah, baik itu magnetnya mungkin berbentuk ladam maupun jarum. Nah, ibu letakkan sebuah benda yang berada di samping ibu, yaitu mungkin jarum atau paku. Nah, magnet itu ibu dekatkan ke benda tersebut, maka akan terjadi gaya magnet. Bisa dia tarik-menarik, bisa dia tolak-menolak, tergantung arah kutub yang diberikan terhadap magnet tersebut. Ya. Yang kedua itu adalah gaya gravitasi. Nah, anak-anak ibu tahu apa itu gaya gravitasi? Gaya gravitasi itu adalah gaya tarik bumi yang menyebabkan benda-benda itu semua menuju ke bawah pada pusat bumi. Ya. Contoh gaya gravitasi yaitu ketika
buah kelapa yang sudah matang pada pohonnya, dia akan jatuh dengan sendirinya. Itu terjadi karena adanya gaya gravitasi, di mana pusat bumi memiliki tekanan menarik buah itu ketika sudah waktunya masak. Ketika benda itu jatuh ke bawah, nah itulah yang disebut dengan gaya gravitasi bumi. Baik anak-anak ibu, sifat-sifat magnet yang dapat anak ibu ketahui ada beberapa macam. Yang pertama yaitu magnet itu memiliki dua buah kutub. Yang pertama kutubnya kutub utara dan yang kedua adalah kutubnya kutub selatan. Yang kedua, sifat magnet itu adalah dia bisa bergerak bebas. Kutub magnet itu dia bisa mengarah ke arah utara dan mengarah ke arah selatan. Yang ketiga, magnet itu dia memiliki kemampuan yang dapat menarik suatu benda yang dapat ditembus kekuatannya. Contohnya kaca dan kertas. Yang terakhir, magnet juga dapat menarik benda dari besi dan baja. Nah, beberapa contoh magnet yang dapat ibu paparkan kepada anak-anak ibu. Nah, di video pembelajaran kita hari ini, nah ini adalah beberapa gambar contoh magnet yang dapat anak-anak ibu ketahui bagaimana bentuk-bentuk magnet tersebut. Ada yang disebut dengan magnet silinder. Ada yang disebut juga dengan magnet batang. Ada yang disebut juga dengan magnet jarum, magnet ladam, magnet keping, dan magnet yang berbentuk huruf U. Ya. Nah, kali ini juga ibu akan membahas pembelajaran kita tentang gaya gesek. Tahu gaya gesek anak-anak ibu? Ketika dua buah benda bertemu dan dilakukan penggesekan, nah itu sudah merupakan salah satu contoh dari gaya gesek. Gaya gesek itu merupakan gaya yang dihasilkan karena gesekan suatu benda dengan benda lain. Gaya gesek ini juga dapat mempengaruhi dengan cara memperbesar gaya gesek. Nah, gaya gesek itu juga dapat mempengaruhi bagaimana memperkecil gaya gesek. Nah, cara-cara memperbesar gaya gesek itu yang pertama yang dapat anak ibu lakukan dengan penggunaan pul pada sepatu pemain bola. Nah, kalau kita perhatikan pemain sepak bola itu dia memiliki sepatu yang berbeda dengan sepatu sekolah anak-anak ibu. Nah, sepatu pemain bola alasnya itu bentuknya seperti pul, ada bulatan-bulatan. Nah, itu yang mempergunakannya supaya dia dapat memperbesar gaya ketika berlari. Nah, yang kedua, membuat alur-alur pada ban mobil atau motor. Yang ketiga, memasang karet pada alas sandal atau sepatu. Nah, itulah cara bagaimana kita dapat memperbesar gaya gesek. Dan yang kedua, bagaimana cara memperkecil gaya gesek, Ibu? Nah, Ibu akan berikan contohnya bagaimana cara memperkecil gaya gesek. Yang pertama, memberikan pelumas atau oli pada roda atau rantai sepeda. Yang kedua, penggunaan kayu yang berbentuk bulat atau bantalan peluru untuk mendorong benda itu agar lebih mudah bergerak. Ya, itulah beberapa cara kita untuk memperbesar gaya gesek dan untuk memperkecil gaya gesek. Nah, dalam memperbesar gaya gesek dan memperkecil gaya gesek, anak-anak ibu akan menemukan manfaat dari masing-masing gaya gesek tersebut. Nah, kalau tadi ada ibu sebutkan bagaimana cara memperbesar gaya gesek dengan memberikan pul. Ya, gunanya untuk apa? Manfaatnya yaitu untuk menghentikan benda yang bergerak. Nah, ketika pemain bola mengejar bola, nah kalau tidak ada pul pada alas sepatu, maka dia akan sulit untuk berhenti. Tetapi ketika ada pul pada sepatu itu, dia akan mudah menghentikan gerakan larinya. Nah, yang kedua, manfaat gaya gesek itu membantu benda itu bergerak tanpa tergelincir.
menahan agar benda itu juga tidak bergeser. Itulah beberapa manfaat dari gaya gesek. Sedangkan kerugian-kerugian dari penggunaan gaya gesek, otomatis yang pertama itu dia akan memperhambat gerakan-gerakan yang akan dilakukan. Contoh, misalnya ini papa kamu nih naik mobil nih dengan kecepatan yang tinggi. Ketika mengendarai mobil, ada orang yang melintas. Nah, dengan spontan kaget, maka si papa itu akan menginjak rem. Ketika papa menginjak rem, maka gaya gesek itu terjadi. Akibatnya apa? Akibatnya si papa itu akan berhenti. Nah, ketika berhenti itulah contoh dia menghambat gerakan. Ya, yang kedua, penggunaan kerugian dari gaya gesek itu dapat menyebabkan aus. Nah, semakin sering kita menggunakan gaya gesek terhadap suatu benda, maka suatu benda itu akan kelamaan akan berkurang fungsinya. Misalnya roda motor. Nah, kan tuh setiap hari dipakai tuh berjalan, berputar. Lama kelamaan jika gear roda itu tidak diberikan oli atau pelumas, dia akan rusak. Nah, itulah kerugiannya. Jika dia tidak diberikan oli atau pelumas, dia akan rusak. Itulah yang akan menyebabkan benda itu akan haus. Dan yang ketiga, kerugian pada penggunaan gaya gesek itu dapat memboroskan energi untuk mengatasi gaya gesek tersebut. Baik anak-anak ibu, selanjutnya ibu akan membahas tentang beberapa jenis aktivitas ekonomi dalam kehidupan kita. Yang pertama yaitu aktivitas dalam bidang pertanian. Contoh-contoh aktivitas dalam bidang pertanian yang anak-anak ibu tahu. Apa yang disebut dengan pertanian? Yaitu pengolahan tanah. Nah, aktivitasnya yang dapat menghasilkan ekonomi dari bidang pertanian itu apa? Ya dengan menanam tanaman pangan. Nah, anak-anak ibu dapat menjualkannya ke pasar bahan yang sudah tersedia, menghasilkan usaha ekonomi. Bidang kehutanan, demikian juga bidang peternakan dan bidang perikanan. Nah, itulah beberapa jenis aktivitas ekonomi yang dapat menguntungkan bagi masyarakat. Nah, dari aktivitas-aktivitas ekonomi yang sudah dilakukan dalam berbagai jenis bidang usaha, maka kita dapat mengetahui jenis-jenis pekerjaan apa saja yang dapat dihasilkan dalam aktivitas ekonomi tersebut. Nah, jenis pekerjaan dalam aktivitas ekonomi ada dua. Yang pertama, dia mampu menghasilkan jasa. Yang kedua, dia mampu menghasilkan barang. Nah, contoh-contoh pekerjaan yang dapat dihasilkan oleh jasa itu antara lain yaitu pekerjaannya adalah guru, seperti ibu. Ibu ini adalah suatu jenis pekerjaan yang mampu menghasilkan jasa. Kemudian dokter, perawat, polisi, dan sebagainya. Ya. Sedangkan jenis pekerjaan yang dapat menghasilkan barang itu dapat ibu contohkan oleh tukang kayu. Nah, nelayan, penjahit, petani, dan lain sebagainya. Nah, mereka itu dapat menghasilkan barang dari usaha yang dilakukannya. Misalnya tukang kayu, dia mengolah kayu menjadi meja, maka dia dapat menghasilkan barang yang disebut dengan meja. Nelayan dengan menanam padi, dia mampu menghasilkan padi, diolah menjadi beras, nah dijual untuk dikonsumsi, maka dia dapat menghasilkan barang. Sedangkan yang menghasilkan jasa seperti guru, nah kita tidak tahu, kita tidak bisa melihat dengan jelas apa yang dihasilkan. Hanya jasa yang dapat diberikan oleh pekerjaan yang menghasilkan jasa. Baik anak ibu, selanjutnya ibu akan menceritakan tentang beberapa jenis karya seni rupa dengan teknik tempel. Di antaranya yang pertama itu adalah montase. Nah, anak-anak ibu pernah mendengar kata montase? Di kelas 3 anak-anak ibu tentunya sudah pernah mendengar istilah demikian. Nah, ibu akan mengulas kembali. Montase itu merupakan teknik menggambar dengan menempelkan gambar-gambar yang telah ada sebelum gambar itu jadi. Ya,
sediakan media. Ya, kemudian kita cari gambar-gambar yang telah ada, lalu kita tempel di media tersebut sehingga terbentuklah sebuah gambar. Nah, itulah yang disebut dengan montase. Nah, contohnya berikut. Ya. Contohnya berikut. Nah, contoh montase yang ada di depan anak-anak ibu itu, nah, misalnya dinosaurus itu. Nah, kita sediakan selembar kertas, lalu ibu cari potongan gambar-gambar, misalnya dari koran bekas nih, ibu gunting gambar montase, ibu tempellah di kertas. Lalu ibu cari gambar rumah, ibu tempel di kertas tadi kembali. Ibu cari gambar monumen, ya, ibu tempel kembali. Nah, teknik menempel itulah dari gambar-gambar yang sudah ada dalam satu media, itu yang disebut dengan teknik contoh montase. Ini ada juga contoh yang kedua, yaitu gambar kancil. Ya. Baik, ibu akan menjelaskan kembali mengenai teknik karya seni rupa yang kedua, yaitu kolase. Dan di semester pertama, ibu sudah jelaskan apa itu kolase. Apa yang anak-anak ibu ketahui tentang kolase? Ya. Kolase itu merupakan teknik menggambar menggunakan paduan aneka bahan yang ditempelkan pada permukaan gambar. Nah, karya kolase itu tidak seperti karya montase. Kalau montase kita mencari potongan-potongan gambar, tetapi pada kolase kita menggunakan aneka-aneka bahan yang akan kita tempelkan pada media yang sudah digambar. Misalnya pada selembar kertas nih, ibu sudah menggambar kupu-kupu. Ya. Lalu ibu cari apa bahan-bahan yang cocok untuk ditempelkan di kertas tersebut dengan teknik kolase. Nah, bahan-bahan itu bisa berupa ranting, bisa berupa kertas origami, ya, bisa berupa lidi-lidi, kacang-kacangan dan sebagainya. Nah, itu ibu tempelkan pada kertas tadi, sehingga terbentuklah gambar yang sudah ada pada gambar media tadi. Contoh. Nah, nih di depan kamu ibu sudah berikan contoh kolase. Nah, itu kan ada gambar singa, ada gambar bunga. Nah, itu sudah ibu gambar dulu di media. Lalu ibu cari beberapa bahan kolase, misalnya biji kacang hijau, biji kacang merah yang sudah kering. Nah, ibu tempelkanlah di media gambar bunga yang di kertas tadi. Ibu tempel menggunakan lem. Nah, sekreasi dan sekreatif anak-anak ibu, terbentuklah gambar yang ada di depan ini. Ya. Nah, teknik menempelkan berbagai paduan aneka bahan pada suatu media, itulah yang disebut dengan teknik kolase. Dan yang terakhir, ibu akan menjelaskan tentang karya seni rupa dengan teknik tempel, yaitu mozaik. Mozaik itu merupakan teknik menggambar dengan menempelkan potongan-potongan bahan sejenis, misalnya kertas-kertas saja, potongan-potongan kaca saja, bahkan potongan keramik saja. Ya, contohnya berikut. Ya, ada gambar panda, ada gambar burung kakak tua, dan ada gambar ikan. Nah, kalau kita pengen menempelkan potongan-potongan kaca, keramik atau lain sebagainya pada media itu, nah kalau misalnya dia kaca saja semuanya. Ya, kalau dia yang lain, yang penting dia hanya satu penggunaannya. Ya, anak-anak ibu. Baik. Aplikasi merupakan teknik penggambaran dengan menempelkan bahan-bahan seperti ikan, kertas, kalender, pelepah pisang, pelepah jagung, dan spon. Nah, aplikasi ini dapat ibu berikan contohnya seperti yang ada di depan kamu. Ya, contohnya aplikasi ikan. Cantik kan? Nah, demikianlah video pembelajaran yang dapat ibu paparkan lewat media hari ini. Nah, ibu berharap anak-anak ibu di rumah bisa dapat menonton dan menyimaknya dengan seksama.
Nah, bisa juga anak-anak ibu menonton sebagai media pembantu dalam pembelajaran di rumah lewat media Google, internet, browsing dan sebagainya. Baik anak-anak ibu akhiri perjumpaan video pembelajaran kita pada tema 7 subtema 3 pada pagi hari ini dengan ucapan terima kasih, tetap semangat dan selalu jaga kesehatan.